kita impor kedelai itu sudah 95%, Bu. Jadi Ibu benar nyari kedelai lokal itu hanya 5%. Jadi sulit untuk mencari kedelai lokal. Lebih mudah, lebih murah kedelai impor. Nah, itu yang menjadi PR bagi orang pertanian, juga oleh pemerintah. Nah, sekarang kalau bisa nanam kedelai lokal itu sudah banyak bantuannya, Bu. Dibantu benihnya, dibantu pupuknya, terus kemudian dibantu benih jagung juga, Bu, supaya setelah umur kedelai itu 60 hari dipetuk jagungnya. Nah, itu tumpang sari. Kalau bahasanya sistem metuk, Bu, metuk atau jagung dulu. Nah, nanti setelah panen sebelum dipotong daun atasnya untuk jagung, nah itu setelah itu bawahnya ditanamin kedelai. Jadi kedelai dulu ditanam atau jagung dulu ditanam itu boleh. Jadi dua-duanya itu sekarang dibantu oleh pemerintah. Jadi bonusnya nanam kedelai, kalau Ibu mau menanam itu bonusnya benih jagung sekarang. Nah, itu sudah nggak mampu tenaga. Iya, maksudnya kalau bapak-bapak ini ibu-ibu semua yang jadi tempe aja, Bu. Nggak punya sawah. Sawahnya sekarang udah jadi beton semua, Bu. Kos-kosan. Jadi kos-kosan semua yang menguntungkan. Nah, jadi semuanya ini, Bu. Jadi semua masyarakat itu dari bupati, dari rektor UGM juga, terus kemudian dari dinas, dari presiden pun ini untuk meningkatkan 5% kedelai lokal itu, Bu. Kalau zaman dulu kita impor itu kan hanya 10%, 5% semuanya lokal. Nah, sekarang semuanya impor untuk kedelai. Nah, saya kira itu dari saya untuk bahan hari ini. Jadi dari pembuatan tempenya, terus kemudian dari bahan baku kedelainya, terus satu lagi, Bu, untuk memasarkan. Nah, jadi mungkin nanti bisa dikerjasamakan ini, Pak, dengan anak-anak muda yang milenial, Bu. Jadi mungkin yang tadi kita kemasan ya, Bu. Nah, untuk kemasan tempe, nah, itu mungkin untuk meningkatkan hasil meningkatkan hasil dari keuntungan Ibu membuat tempe. Itu kalau dari saran saya satu, itu kemasan tetap dipertahankan, Bu, dari daun. Terus kemudian tempe itu lebih banyak kan sekarang itu lebih banyak kan jadi camilan digoreng ya, Bu, bukan dimasak jadi sayur yang ada kuahnya macam-macam ya sayurnya, tapi lebih banyak jadi tempe goreng, mendoan dan macam-macam. Nah, mungkin Ibu satu itu menvariasi kemasan, Bu. Jadi satu kemasan tempe lokal yang memang yang tengahnya agak menggunung itu loh, Bu, yang biasa, kayak gini. Nah, terus satu lagi Ibu membuat kemasan yang khusus mendoan. Nah, itu nanti dari pesanan dulu, maksudnya kita membuat sampel. Terus, saya itu ada nanti tak kirim, Ibu bisa dikirim. Itu sekarang itu mendoan itu bisa lebar, Bu, bisa 1,5 meter gitu. Terus kemudian dibuat bukan digoreng dulu lebar, setelah itu dibuat bumbunya, nah setelah itu baru dijual. Itu lebih mahal lagi. Contohnya itu kan sebenarnya itu kan sistem untuk penjualan, artinya penjualan itu untuk marketing, sehingga biasanya Ibu jual tempe itu satu biji itu 700 atau berapa? 500 ya, 500 misalnya. Nah, itu bisa menjadi misalnya dengan 1 kilo menjadi berapa bungkus tempe, Bu? 1 kilo kedelai 60 ya? Nah, 60, 50 nggak pasti. 60, antara 50 sampai 60 ya. Jadi paling kecil aja jadi 50.
jadi 50, jadi ibu jadi 25.000 1 kilonya. Jadi kalau 5 kilo ibu jadi terima penjualan tempe harusnya 125.000 itu. Tapi kalau kurang dari 125.000 jadi ibu ada bukan rugi ya, tapi ada kurang pendapatan harusnya. Itu apa resikonya? Nah, resiko untuk ini. Jadi hitungan sederhananya kalau ibu membuat 5 kilogram tempe kedelai itu harus mendapatkan 50 kali 5, jadi 250 bungkus, kurang lebih seharga 125.000. Nah, jadi kalau kurang dari 125.000, jadi ibu ada resiko untuk kurang dari itu. Kalau lebih dari itu ya lebih baik. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah bungkusnya itu divariasi Bu. Jadi tidak hanya bungkus ini tapi buat khusus untuk mendoan. Jadi kalau mendoan itu dijual misalnya 700 atau 800 tapi dengan porsi yang sama. Artinya porsi ini Bu, jadi 1 kilo jadi 50 atau 60, mendoan pun juga sama, tapi akan lebih tipis kan kalau mendoan. Kesulitannya di situ. Tapi harganya akan lebih mahal. Gitu. Karena kalau saya beli mendoan itu 5.000 Bu, isi 6. Nah itu ukurannya ya seginilah. 800-an ya berarti. Ya, kurang lebih kan segitu. Jadi saya kira takarannya itu harus dicoba Bu, dicoba dulu. Jadi khusus untuk mendoan itu dicoba paling tipis, paling lebar itu berapa? Itu. Jadi menjualnya itu 5.000 dapat 6 atau dapat 7 gitu. Jadi kan untung dari 500 itu Bu. Tapi jangan kurang dari jadi 50 bungkus mendoan. Nanti kalau 50 bungkus mendoan kan itu pendapatannya juga berkurang. Nah, itu salah satunya variasi dari peruntukan. Nah, khusus ini khusus goreng mendoan dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua, mungkin kalau ibu atau ada saudara itu untuk meningkatkan hasilnya di satu keluarga, itu menjualnya juga bisa menjual jadi tidak hanya jadi tempe, tapi lebih dari itu Bu. Jadi misalnya jadi jualan gorengan itu. Jadi jualan gorengan kan daerah Bakung sini kan rame itu kalau sore. Terus kemudian daerah sekitar sana lagi rame lagi di sekitar sampai ke pasar. Jadi kalau kita menjual gorengan, nah itu kita akan lebih pendapatannya akan meningkat lagi. Kalau kita beli tempe itu rata-rata paling murah itu 1.000 paling murah kalau digoreng jadi mendoan. Tapi kalau mendoan sendiri itu bisa dijual sampai 3.000 satu lembarnya. Nah itu. Jadi antara 1.000 sampai 3.000. Jadi nanti kita survei pasarnya kira lebih di sini laku berapa? Bisa 1.500, bisa 2.000. Nah, itu akan meningkatkan hasil itu. Jadi mungkin ibu capeknya membuat tempenya, tapi sorenya itu ada putranya yang lebih bisa itu, atau yang biasanya kalau mendoan itu yang jual itu biasanya laki-laki ya, itu biasanya yang laki-laki mau jual gorengan, nah itu akan pendapatannya akan meningkat. Jadi tidak keuntungannya itu tidak keluar dari keluarga ibu, tapi bisa mensejahterakan satu keluarga. Karena biasanya itu 500, terus kemudian bisa dijual jadi 800, kemudian bisa dijual jadi 1.500 atau 2.000. Jadi kan ada pendapatan yang meningkat, nilai tambahnya seperti itu. Nah saya kira itu sederhananya ya. Jadi kalau itu harus dikalengi dan lain-lain itu step berikutnya. Nanti kalau sudah kita dengan muda-muda itu saya detailkan ini gimana cara pengalengan atau kerjasama pengalengannya gimana. Sekarang kan sudah ada ini Bu, di Jogja itu sudah ada gudeg kaleng. Nah itu sampai itu kan juga anak-anak muda juga yang mengalengkan gudeg, terus kemudian dijual secara online, dijual secara ekspor, itu sudah
Kalau pameran-pameran di luar negeri itu sudah ada permintaan, walaupun belum kontainer tapi masih dalam taraf untuk untuk kargo pesawat, nah, itu masih menguntungkan untuk di luar. Nah, itu contohnya untuk Ibu selama 40 tahun ini yang dari dahulu ini jadi kan meningkat dari ini, jadi macam-macam